Halo semuanya, hari ini Ayoma akan membahas Sumatera Barat. Halo Uda, Uni, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat. Sumatera Barat beribu kota di Padang. Kota ini dikelilingi oleh perbukitan yang lebih dari separuhnya adalah hutan lindung. Penduduk Sumatera Barat berjumlah sekitar 5,6 juta jiwa di tahun 2021, di mana sekitar 1 juta jiwa berada di kota Padang dan sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Industri Sumatera Barat didominasi oleh industri skala kecil atau rumah tangga, sehingga pemerintah daerah tidak mengizinkan jaringan retail seperti Indomaret dan Alfamart guna melindungi bisnis kecil dan pedagang tradisional. Kota Padang memiliki sebuah museum bernama Museum Aditya Warman dengan 6.000 koleksi tentang sejarah dan budaya suku Minangkabau, suku Mentawai, dan suku Nias. Sumatera Barat merupakan salah satu tujuan utama pariwisata di Indonesia karena memiliki tempat wisata yang lengkap dari lembah, air terjun, sampai pantai yang indah. Sebut saja seperti Lembah Anai, Ngarai Sianok di Bukit Tinggi, Batu Sangkar, Padang Kota Lama, dan masih banyak lagi. Ada beberapa kegiatan internasional seperti lomba balap sepeda yang disebut Tour de Singkarak, kegiatan para layang yaitu Fly for the Fun in Lake Maninjau, serta kejuaraan selancar Mentawai Internasional, Pro Surf Competition, Festival Tabuik, Festival Rendang, seni bertenun, dan terkenal wisata kulinernya yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik sampai wisatawan asing. Ini menjadi kriteria bagi Kota Padang untuk dapat lebih lagi mengembangkan kulinernya menjadi oleh-oleh khas. Siapa yang tidak kenal masakan Padang? Yang dapat kita temui hampir di seluruh penjuru Nusantara, bahkan sampai ke luar negeri. Masakan kaya bumbu dari Sumatera Barat ini memiliki cita rasa yang pedas, gurih, manis, menjadikannya sedap rancak bana, seperti rendang, gulai, sate Padang, ayam pop, terong balado, dendeng balado, itiak lado mudo atau bebek bakar, martabak kubang, teh taulua, dan es durian. Dalam mendorong pariwisata, pemerintah kota menggelar festival rendang, dan masakan rendang masuk dalam daftar peringkat 50 hidangan terlezat dunia. Oleh-oleh khas Sumatera Barat seperti roti randang, karak kalyang atau kerupuk ubi, kerupuk jangek atau kulit sapi, bolu batik, rendang paru, randang telur kering, karupuak sanjay atau keripik singkong, dadiah yang kita kenal yogurt, keripik balado, dendeng balado, kipang kacang, dodol nanas, empek-empek Jambi, dan kue gandus. Pendidikan dan kesehatan merupakan masalah utama di Sumatera Barat. Salah satunya adalah masalah ketahanan keluarga dan penanganan gizi buruk anak. Pengertian ketahanan keluarga di sini adalah bagaimana keluarga dapat saling menjaga dan memperhatikan anggota keluarga mereka lainnya. Masalah kurang gizi kronis akan berdampak pada munculnya stunting. Seiring dengan perkembangan dunia yang serba cepat ini, sudah semakin mempengaruhi gaya hidup kita untuk mengkonsumsi makanan dan minuman serba instan yang minim nutrisi, cepat saji, yang dapat dengan mudah dipesan lewat online. Maka, sangatlah penting peran ibu di dalam keluarga untuk membina kesehatan setiap anggota keluarganya di tengah banyaknya virus yang masih di sekitar kita. Di sini Ayoma siap membagi informasi kepada ibu rumah tangga dan mama tentang nutrisi. Topik-topik nutrisi Ayoma dapat dilihat lewat YouTube channel, akses website Ayoma, dan sosial media Instagram. Memang pendidikan sangat penting di zaman modernisasi, apalagi masalah kesehatan tubuh.
makanan disajikan dengan pilihan begitu banyak. Lalu, apakah makanan itu mencukupi kebutuhan gizi kita? Kita perlu mengetahui bagaimana cara mengkonsumsi porsi makanan sehat. Mari ibu-ibu, kita belajar kembali menerapkan makanan dan minuman yang vital untuk tubuh sehat. Tenaga kita bukan saja dari makanan asal kenyang dan enak, tetapi sumber tenaga kita diperoleh dari makanan dan minuman yang terdiri dari gizi seimbang, cukup vitamin dan mineral. Minum pil vitamin belum cukup, tetapi kita perlu mengkonsumsi makanan dan minuman dari produk tumbuh-tumbuhan yang alami. Kali ini, Ayoma menyajikan 2 topik yang menarik buat ibu-ibu. Semoga video Ayoma bermanfaat. Selama beberapa minggu, kita telah banyak belajar mengenai berbagai jenis makanan. Mulai dari protein, karbohidrat, lemak, sayur, buah, dan susu. Kekurangan konsumsi salah satunya tentu saja akan mengakibatkan kekurangan gizi. Namun, berlebihan juga sangat tidak baik untuk kita. Kurang lebih, jumlah porsinya dapat kita bagi sebagai berikut. Untuk kelompok makanan berprotein, seperti tahu, tempe, ikan, ayam, atau daging, jumlah takaran sajinya adalah 2 takaran saji. Untuk 1 porsi takaran saji, anak umur 6-12 tahun, yaitu 28-85 gram tahu, tempe, ikan, ayam, atau daging. Setengah cangkir kacang seperti edamame atau kacang merah, dan 1 atau 2 butir telur. Untuk makanan berkarbohidrat dan biji-bijian, maka diperlukan 6-11 takaran saji per hari, di mana 1 porsinya sekitar setengah sampai 1 roti, atau setengah cangkir nasi, atau setengah sampai 1 cup sereal, atau 3-5 keping crackers. Untuk kelompok makanan buah-buahan, memerlukan 2-3 kali takaran saji per hari, di mana 1 porsi takaran sajinya antara lain setengah sampai 1 buah segar, atau setengah cangkir jus buah sekitar 125-200 ml, atau sepertiga cangkir buah frozen atau buah masak. Dan untuk kelompok makanan susu, memerlukan 2-3 takaran saji per hari, di mana 1 porsi takaran sajinya adalah sekitar 1 cangkir susu, atau 28 gram keju, atau 1 cangkir yogurt. Untuk sayur, jumlah takaran sajinya adalah 2-3 kali, di mana 1 porsi takaran sajinya adalah setengah cangkir sayur masak, atau 1 cangkir salad. Nah, Moms, itu tadi tabel porsi takaran yang cukup untuk kita. Pola makan yang banyak mengandung sayuran dan buah-buahan sudah terbukti menurunkan tekanan darah, mengurangi risiko penyakit jantung, stroke, dan beberapa jenis kanker. Konsumsi sayuran yang rendah tepung seperti sayuran hijau sangat baik untuk menjaga agar berat badan tetap ideal. Pada umumnya, nutrisi sayur dapat dikonsumsi secara maksimal ketika mereka baru saja dipanen dan dimakan mentah, seperti ketika sayur-sayuran dibuat salad atau lalapan. Apalagi kalau sayurnya menanam atau ditanam di kebun sendiri. Sayangnya, tidak banyak dari kita yang cukup beruntung memiliki kebun luas untuk ditanami sayur. Sayur yang kita beli membutuhkan waktu 1-2 minggu dari waktu panen hingga tiba di supermarket atau pasar. Dari sana, sayur biasanya tidak langsung kita masak. Sebagian nutrisi dari sayur tersebut hilang bersamaan dengan kandungan air dalam sayuran. Sayur bayam misalnya, kehilangan hampir seluruh kandungan vitamin C hanya dalam 4 hari berada di suhu ruangan. Penyimpanan dalam kulkas biasanya bisa menjaga kandungan nutrisi lebih lama.
Hal yang lain yang perlu diperhatikan adalah pemrosesan atau proses memasak sayuran tersebut. Pada umumnya, semakin lama dan semakin banyak kontak dengan air, semakin sedikit nutrisi yang tertinggal dalam sayuran. Jadi, usahakan sayur dapat dikukus, tumis, atau rebus sebentar saja dan jangan terlalu lama. Negara kita punya banyak sekali menu masakan yang mengandung sayur sebagai bahan utamanya. Favorit keluarga kami antara lain, yang pertama, gado-gado. Makanan yang satu ini menjadi menu favorit hampir semua masyarakat kita. The Indonesian salad if you like. Sayur mayur yang dicampur membuat gizi yang disajikan menjadi lebih lengkap. Sayur favorit kami yang kedua adalah jangan bening atau sayur bening. Biasanya orang menggunakan bayam saja untuk sayur bening ini. Tapi kami suka mencampurkan jagung, wortel untuk tambahan vitamin, dan sedikit daun kelor untuk tambahan protein. Yang ketiga, urap latoh. Sayur favorit kami yang ketiga biasanya banyak dikenal di daerah Jepara atau Jawa Tengah. Di Indonesia, sayur ini dikenal dengan nama latoh. Di Jepang, delicacy ini dikenal dengan nama umibudo. Teksturnya yang crunchy dan pecah di mulut, seru sekali dibikin urap. Banyak orang ragu untuk mengkonsumsinya karena bentuknya yang sedikit unik. Tapi sayur ini kaya akan mineral yang baik bagi pertumbuhan anak. Belum lagi masakan lainnya seperti tumis bunga pepaya, binte biluhuta, oseng jantung pisang, pecel, lotek, tumis pakis, dan genjer tauco. Mungkin kalau orang dari luar negeri datang ke Indonesia, mereka akan kaget melihat variasi masakan sayuran di Indonesia. Jadi sebetulnya memasukkan banyak sayur dalam pola makan sehari-hari seharusnya tidaklah sulit. Yang penting kita perlu terus mengingat, yang pertama, pilih sayuran yang segar. Kalau bisa ditanam sendiri lebih baik. Tapi kalau sulit, kita bisa menggunakan aplikasi seperti Sayur Box, Tani Hook, Cari Sayur, Kecipir, atau @kebun.id, di mana kita bisa membeli sayur langsung dari petani atau langsung dari kebun agar lebih segar. Yang kedua, simpan sayur yang belum akan dimasak di dalam kulkas agar gizi tetap terjaga. Yang ketiga, jangan memasak sayur terlalu lama agar tidak merusak kandungan nutrisinya. Lalu, bagaimana dengan lemak, gula, atau garam? Tentu saja ada porsinya. Idealnya, konsumsi lemak tidak lebih dari 3 sendok makan, sedangkan gula tidak lebih dari 30 gram per hari, dan garam tidak lebih dari 1 sendok teh. Ya, tidak banyak bukan? Bagaimana Mams? Semoga video tentang porsi makanan ini dapat membantu Anda. Nah, Sharon, masih ingat nggak contoh-contoh dari makanan karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks? Masih dong, kalau karbohidrat sederhana itu yang manis-manis seperti soda, permen, kue-kue, jus, dan roti. Terus kalau karbohidrat kompleks itu biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran. Nah, di sini kita punya makanan yang termasuk karbohidrat kompleks. Sharon tahu nggak ini apa aja? Ini kentang, terus ini umbi-umbian. Terus ini apa Mbak? Bentuknya kayak biji-bijian gitu, kayak ada di makanan burung. Iya, ini biji-bijian, yang ini namanya quinoa, yang ini namanya millet. Bentuknya makanannya mirip ya sama makanan burung kita, tapi bedanya ini berwarna aja. Iya, benar. Ini memang quinoa ada yang 3 warna, dia ada putih, merah, sama hitam. Nah, quinoa dan millet ini sebenarnya memang hampir sama, hanya beda di rasanya aja sedikit. Dan hebatnya mereka ini masuk jadi superfood loh, karena dia memang mengandung banyak sekali nutrisi, vitamin, mineral. Sharon, dulu waktu kecil mama pernah kasih quinoa ini loh. Hah? Masa sih Ma? Masa dulu pas kecil aku dikasih makanan biji-bijian kayak gini? Dulu Sharon waktu kecil dikasih apa aja mau, tapi makin besar ini Sharon malah makin milih-milih makanan. Nah, sekarang kan saya sudah besar, saya harus bisa mengerti bahwa apa yang kita makan itu harus yang berguna untuk kesehatan kita, bukan yang rasanya enak-enak aja. Nah, ini saya udah masuk remaja, kulitnya juga udah mulai jerawatan. Nah, makanan itu juga sangat mengaruhi ke kesehatan kulit kita.
Iya sih, Ma. Sekarang makanan-makanan sehat tuh rasanya kurang enak, Ma. Itu karena saya sudah terbiasa dengan makanan yang enak-enak, tapi kurang sehat. Tapi ya harus berani mencoba yang baru. Mindsetnya itu yang harus kita atur. Jangan mikirnya makanan sehat itu nggak enak. Tapi pelan-pelan lidah kita pasti bisa menyesuaikan dengan makanan-makanan sehat ini. Iya. Aku mau cobain deh sekarang. Enak, Ma. Jujur sih ya, ini rasanya terlalu kayak keset gitu, banyak kulitnya, dan kasar ya. Oh, oke. Ini nggak hambar sih, pas ada rasanya tapi aku kurang suka. Oke. Ini not too bad lah ya, Ma. Maksudnya ini mirip ya sama nasi, lumayan mirip gitu. Ini sih enak ya, nggak gitu. Oke, Yang jadi ini lebih suka lumayan- saya lebih suka millet ya? Iya. Oke. Sekarang aku mau coba kentang. Kentang tuh enak ya, Ma. Dia tuh teksturnya lembut, Oke. terus manis ya. Iya. Rasanya manis banget ya, Ma. Terus ini halus. Biasanya kan kalau ubi yang biasa itu kan agak keset ya, Ma. Manisnya lebih manis daripada kentang. Oke. Tapi aku masih lebih suka kentang, Ma. Ayo, sekarang Sharon pilih. Sharon mau pilih yang mana untuk isi piring Sharon? Sharon masih ingat kan gimana cara untuk menata isi piringnya Sharon? Masih dong. Harus ada karbohidrat, sayur-sayuran, protein, dan buah-buahan. Nah, oke. Sekarang Sharon mau pilih karbohidrat yang sehatnya yang mana? Aku mau pilih millet, kentang, terus tauge, terus dori, terus buat buah-buahannya aku mau pakai melon. Anak pintar. Tauge, jagung muda, dan melon ini juga mengandung karbohidrat. Sharon ingat kan? Ingat dong. Enak ya, Ma. Millet sama kentang emang kalau dicampur rasanya agak aneh ya. Tapi setelah dicampur nih sama tauge sama dori, rasanya jadi lebih enak, Ma. Oh ya? Iya, aku bangga loh, Ma, aku bisa nyobain makanan-makanan sehat. Sharon terbiasanya makan nasi putih terus sih. Nah, sekarang kita kan udah coba karbo yang kompleks ya. Itu lebih bernutrisi. Ada protein, vitamin, mineral, dan antioksidannya. Jadi lengkap gitu loh. Semua nutrisinya dapat biar kita dapat sehatnya sampai tua nanti. Jadi mau ya Sharon makan karbo kompleks? Semoga aku bisa latihan makan karbo kompleks lebih banyak ya, Ma. Nah, Sharon, kita harus tetap berusaha ya supaya kita tetap sehat dan imun kita bagus. Demikian ibu-ibu, saya rasa banyak dari kita yang banyak menghadapi permasalahan yang sama ya. Kesulitan mengajak anak-anak kita untuk makan makanan yang lebih sehat. Seperti misalnya mengganti nasi putih dengan karbohidrat kompleks yang tentunya lebih sehat. Hal ini sih sebenarnya bisa disebabkan karena kebiasaan ya. Biasanya kan udah terbiasa makan nasi putih, biasa makan kue. Tentunya kita perlu mencari kesempatan agar anak-anak kita bisa mencoba alternatif makanan yang lebih sehat. Dan perlu membiasakan mereka dengan rasa makanan yang baru agar mereka tidak menjadi eater. Siapa tahu ternyata anak kita seleranya sama dengan lovebird, sukanya malah millet. Kentang juga oke. Nah, jadi boleh ya Sharon kalau dalam seminggu Mama masak millet sama nasi merah. Oke dong. Sumatera Barat merupakan salah satu daerah penghasil teh terbesar di Indonesia. Teh hitam dan teh hijau merupakan top produk Indonesia, di mana Indonesia adalah eksportir teh terbesar ke-13 di dunia dengan nilai sekitar 1,4 triliun rupiah di tahun 2020. Teh dapat kita konsumsi baik di pagi, sore, maupun malam yang sangat berguna untuk kesehatan kita. Ada beragam jenis teh yang bisa dinikmati seperti teh hijau yang mengandung cukup kafein untuk memberi dorongan energi, membantu mengendalikan tekanan darah tinggi, meningkatkan aliran darah, dan mengurangi peradangan pada jantung. Lalu ada teh hitam yang menjaga kesehatan jantung, mencegah kanker, dan mengontrol diabetes. Banyak lain seperti teh jahe, teh peppermint, teh herbal, dan teh oolong yang dapat menurunkan berat badan, membantu mengurangi lemak tubuh, dan berkhasiat menurunkan kolesterol.
teh chamomile bisa membantu menenangkan serta mengurangi kecemasan dan membantu kita untuk tidur, sehingga baik diminum pada malam hari. Selain teh hangat, ibu-ibu bisa berkreasi membuat minuman es teh yang ditambahkan dengan buah, cincau, jeli, selasi, susu, daun herbal, dan kayu manis. Mari ibu-ibu di Sumatera Barat, kita kembangkan kreativitas dalam mengolah produk teh Indonesia. Ini menjadi tantangan bagi ibu-ibu di Sumatera Barat untuk menambah varian oleh-oleh Sumatera Barat yang unik. Marilah kita tingkatkan kemasan produk teh buatan Sumatera Barat mencapai kualitas internasional. Lihatlah keanekaragaman dan kekayaan Indonesia sebagai sumber kreativitas dan inovasi kita. Sampai jumpa di daerah Indonesia yang berikutnya, Bhinneka Tunggal Ika. Ayo Ma, bersama-sama kita mampu. Ayo Padang, berkreatif dan berkarya. Terima kasih.